Masih membahas tarik ulur koalisi jelang pemilu 2024. Dikasih paham, saya mau ke Bang Herzaki. Bang Herzaki, ini koalisinya Demokrat, Nasdem, dan PKS ini kan nampaknya udah solid. Bahkan capresnya pun udah ada. Tinggal cawapresnya aja. Mungkin cawapresnya juga masih bernegosiasi nih siapa. Namun kalau tiga aja belum bisa menentukan siapa cawapresnya, apakah Demokrat masih welcome kalau ada partai lain yang mau gabung ke koalisi ini, Bang Herzaki? Ya, pertama Mas, sudah dijelaskan sebenarnya oleh Mas AHY beberapa waktu lalu dan diulangi dalam beberapa kesempatan. Ya, ini sesuai dengan kesepakatan tiga partai. Koalisi perubahan ini adalah koalisi yang terbuka. Ya, jadi kami sangat welcome ya, sangat terbuka jika memang ada parpol-parpol lain yang ingin bergabung. Tetapi tentu saja ada prasyaratnya, yaitu memiliki semangat, cara pandang, lalu komitmen yang sama mengenai perubahan dan perbaikan ini. Ya, karena kan kita kan sudah jelas namanya koalisi perubahan. Sehingga setiap teman-teman yang ingin bergabung, ya samakan dulu nih platformnya. Karena kalau kami bertiga ini kan disatukan ya, Demokrat, PKS, dan Nasdem ini kan disatukan oleh satu platform yang sama. Satu visi, satu misi, senasib, dan seperjuangan ini. Ya, untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan di 2024. Ya memang teman-teman Nasdem saat ini bersama Pak Jarod ya, PDIP adalah bagian dari koalisi pengusung Pak Jokowi, ya itu memang komitmen dari 2019 ke 2024 bagi kami itu memang harus diselesaikan karena itu adalah tugas tanggung jawab ya, sama halnya nantinya jika memang terpilih nih kami bertiga capres-capres yang kami usung nanti di 2024 sampai dengan 2029 ya kami kan tentu berharap bahwa pengusungnya ini akan terus bertahan sepanjang pemerintahan 2024 sampai dengan 2009. Karena bagaimanapun kan ketika Mas AHY, ketika anggota Dewan kami, ini Mas AHY kan saat ini juga lagi di Malang ya. Kemarin habis dari Sumsel, sebelumnya Lampung, sebelumnya NTT, sebelumnya dari Sulut, itu terus ketemu masyarakat selalu yang disampaikan itu adalah Mas AHY, kapan ini koalisi perubahan ini gitu ya. Itu banyak sekali aspirasi yang kuat dari masyarakat gitu. Termasuk tadi bicara mengenai baca presnya siapa ini. Nah sehingga Mas AHY, Demokrat ini mengedepankan yang namanya keinginan rakyat tadi. Kita ingin koalisi perubahan bisa dibentuk, kita sama-sama mengusung Mas Anies Baswedan ya. Tadi sudah saya sampaikan juga, Mas Fitin juga sudah sampaikan bahwa ini baca pres ini kita ini satu-satunya koalisi yang sudah punya baca pres ini gitu. Dan memang tidak bisa disamakan dengan teman-teman tadi saya sampaikan kayak Pak Jarod gitu misalnya PDIP. PDIP kalau deadline-nya itu misalnya katakanlah misalnya tanggal 10 November misalnya jam 12 malam ya jam 11.55 datang sendirian bawa berkas juga selesai gitu. Tapi kan kami tidak nih gitu. Kami ini kan harus bertiga ya kan. Yang kedua Pak Jarod ini kan jelas 10 tahun ini kan 8 tahun ini kan teman-teman tentunya masyarakat juga masih ingat terus ini apa yang dilakukan oleh teman-teman PDIP pemerintah saat ini bagaimanapun kan akan ingatannya cukup kuat ini terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman PDIP. Sehingga bagi kami yang menawarkan perubahan, menawarkan perbedaan, ya kan akan tentu butuh waktu yang lebih ini dalam mengingatkan kembali kepada masyarakat seperti apa pengalaman Demokrat dulu bersama PKS, lalu bagaimana teman-teman Nasdem, apa yang ditawarkan, lalu siapa capres dan cawapresnya. Ini beda loh, ini gamenya beda nih dibandingkan dengan 2019. Karena kalau 2019 ada waktu pendaftaran 10 Agustus, pemilihannya itu adalah di bulan April gitu loh. Ya, itu panjang sekali waktunya, 8 bulan kira-kira. Sekarang kita tahu waktunya itu hanya 75 hari, waktu yang sangat-sangat singkat gitu bagi kami. Tadi Bang Pipin juga menyampaikan last minute 8 bulan saja itu kurang cukup waktunya. Apalagi misalnya tadi makanya pas kami senafas ini dengan Bang Pipin ya, dengan teman-teman PKS dan juga teman Nasdem, ya kalau bisa setahun atau 11 bulan sebelum sebelum pemungutan suara kita sudah final semuanya ya, capres, cawapres, koalisinya siapa saja. Ini akan sangat baik karena kan kita lagi-lagi ingin menawarkan kepemimpinan yang segar nih, kepemimpinan yang baru yang merupakan alternatif dari yang saat ini sudah ada gitu. Bagaimanapun tentu sah-sah saja Pak Jokowi prestasinya, lalu Pak Jarod PDIP bisa menjual apa yang saat ini ada. Ya kami kan menawarkan sesuatu yang baru nih, pengalaman Pak SBY dulu 2004 sampai 2014, kita ingatkan kembali, lalu apa nih ke depannya nih? Nah ini kan tentu butuh waktu. Indonesia ini sangat luas dan kami harapkan kan kita ingin nih komitmennya sama-sama bagaimana kita fokus pada bertarung ide, gagasan, program. Jadi tidak ada lagi nih upaya-upaya pecah belah, polarisasi dan yang lain-lain. Karena kita ingin calon terbaiklah yang akan memenangkan pertarungan ini di 2024 gitu ya.
Baik, terima kasih Bang Herzaki. Mas Andika, ini kan kalau kita lihat masing-masing partai ini kan sebenarnya kalau anak pakai istilah anak SMA nih, ini kan udah ada gengnya masing-masing nih. Ya. Jadi kalau ada yang sebenarnya menambah koalisi, itu kan berarti sebenarnya ada yang pindah, Ya. ada yang cabut gitu. Ya. Nah, apa yang kira-kira memungkinkan hal ini terjadi nih, pertambahan atau pengurangan anggota koalisi ini? Ya, jadi yang pertama kalau saya lihat koalisi itu bisa dilihat dari 3 layer, Mas. Koalisi untuk mengamankan tiket, koalisi untuk mengamankan pemenangan, dan koalisi untuk mengamankan pemerintahan. Nah, yang terjadi saat ini adalah koalisi untuk masih dalam tahapan koalisi untuk mengamankan tiket. Tadi disampaikan PKS, Demokrat, dan Nasdem itu sudah punya tiket dan sudah punya pengantin. Tinggal hari ijab kabulnya belum jelas, ya, Mas Pipin. Kalau PDIP sudah punya pengantin dan juga sudah punya partai politik, ya, tapi belum punya pengantin yang jelas nih antara Mbak Puan atau Pak Ganjar, gitu ya. Tetapi dalam Pilpres tidak cukup dengan sekedar mengamankan tiket, harus juga mengamankan pemenangan, gitu ya. Nah, mengamankan pemenangan ini kita harus berkompromi dengan struktur hukum pemilu, ya, di mana misalnya tidak cukup 50% plus 1, tetapi juga harus representatif di setengah provinsi yang ada di Indonesia, 20%. Dan untuk mengamankan 20% di setengah provinsi yang ada di Indonesia ini tidak cukup dengan standar minimalis koalisinya, ya, sehingga ada kecenderungan partai politik untuk menambah terus, menggemukkan terus koalisi-koalisi yang mereka punya, gitu ya. Nah, tentu kalau nanti ada partai politik baru yang masuk ke dalam koalisi perubahan, ini bisa dikatakan menjadi tuan rumahnya itu 3 partai ini. Yang belakangan itu adalah ya tamu lah, ya. Tetapi kalau ini yang masuk Golkar, saya pikir akan berbeda cerita lagi, Mas Pangeran, ya. Akan berbeda lagi. Golkar partai yang besar, tetapi meskipun masuk terakhir misalnya ke koalisi perubahan, tiba-tiba saja gitu ya, konstelasinya dinamis sekali, Golkar bersedia gitu ya, dan ini akan merubah kesepakatan-kesepakatan yang bisa jadi sudah ditemukan antara PKS, Demokrat, dan Nasdem sampai dengan hari ini. Baik, Bang Pipin, kemarin itu kan beberapa minggu yang lalu waktu isu soal proporsional terbuka dan tertutup, itu 8 partai itu membuat press conference bersama-sama, dan itu walaupun mungkin capresnya dan koalisi beda-beda, namun itu ketemu semua tuh dalam satu atap. Apakah itu sebenarnya mau menyampaikan pesan politik di luar dari isu proporsional terbuka tertutup itu kepada PDI Perjuangan, Bang Pipin? Yang tidak berada di 8 partai itu ketika itu. Ya sebetulnya poinnya tadi ya, bahwa kita tentu punya pendapat, punya argumen. Kenapa harus sistem terbuka bukan sistem tertutup misalnya. Betul. Jadi saya kira kesamaan argumen bahwa kita pendukung sistem terbuka, itulah yang menyatukan kita bertemu itu, bahwa kita ingin rakyat Indonesia diberikan haknya untuk memilih siapa calon anggota DPR-nya. Jadi partai yang mengusulkan, tetapi berikan kesempatan rakyat Indonesia untuk mencoblos nama-nama calon anggota dewan itu. Jadi sehingga tidak, mohon maaf dan tanda petik, dikooptasi oleh elit partai. Jadi saya kira ini penting untuk memberikan kesadaran ya bagi kita bahwa pentingnya sistem terbuka itu dibandingkan sistem tertutup. Yang kedua adalah kita membangun kesamaan bahwa pemilu ke depan, Pilpres, harus jujur dan adil. Fairness di situ. Bagaimana kita ingin KPU ya betul-betul menjalankan tugasnya secara profesional, independen, menjadi wasit yang baik dalam pertarungan pemilu nanti ke depan. Dan yang ketiga tentu ingin membangun kondisivitas. Jadi meskipun kita berbeda-beda ya, partai pendukung pemerintah, partai di luar pemerintah, oposisi seperti PKS, toh kita bisa berkomunikasi. Artinya kita melihat ketika ada kegentingan, ketika ada kekhawatiran misalnya kembali ke sistem tertutup sebelumnya yang pernah kita rasakan, maka kami khawatir ini setback ke belakang. Tentu kalau rakyat Indonesia diberikan pilihan, mereka akan memilih sistem terbuka. Disitulah kita memperjuangkan aspirasi rakyat yang menghendaki sebetulnya mayoritas sistem terbuka dalam pemilu ke depan. Mereka ingin tahu supaya calon anggota dewan yang terpilih itu memang calon yang kira-kira sesuai dengan harapan mereka. Betul. Sehingga memberikan mereka lebih mandat kepada
calon wakil rakyat itu. Tapi di luar dari isu soal proporsional terbuka tertutup ya secara substantif, apakah memang ada pesan politik lain yang ingin disampaikan ketika 8 partai yang nggak dalam koalisi yang sama ini, termasuk juga PKS ada di dalam sana ya, ada PKS, ada Demokrat juga hadir di sana, bisa bersebelahan dengan Golkar, dengan PAN, lalu semuanya bisa duduk satu meja, tapi tidak ada PDI Perjuangan gitu di sana. Ya semua politik ini pilihan. Jadi ketika kita punya sikap politik yang tegas, kita berada di mana, ya kita bisa ikut di situ. Ketika dalam satu opsi politik di mana kita mengusung sistem terbuka itu, kemudian sebetulnya kan undangannya semua juga diundang kan. Siapa yang pro kita undang, yang tidak ya mungkin tidak hadir gitu. Saya nggak tahu apakah PDIP menerima undangan itu atau tidak. Tetapi memang posisi kita pada waktu itu memang kita pro dengan sistem terbuka. Baik, ini kita langsung nanya aja ke Pak Jarod. Pak Jarod, ketika ada press conference itu 8 partai menyatakan menolak pemilu proporsional tertutup yang lagi diajukan ke MK, bagaimana PDI Perjuangan itu memandang ini rame-rame ini bikin kondangan tapi PDI Perjuangan nggak ada nih, Pak Jarod? Saya sampaikan bahwa memang PDI Perjuangan tidak diundang. Karena mungkin bukan dianggap ya, karena PDI Perjuangan itu mendorong sistem demokrasi kita, sistem pemilu kita itu kepada proporsional tertutup. Ya. Jadi Bang Pipin, kami bukan tidak hadir karena memang tidak diundang. Bagi PDI Perjuangan, sistem apapun silahkan. Terbuka boleh, tertutup boleh. Dua-duanya kita siap. Tetapi ya, PDI Perjuangan itu selalu diarahkan untuk menyampaikan politik kebenaran. Bahwa sebetulnya ya, pemilu legislatif itu adalah pesertanya partai politik, bukan perorangan. Kalau perorangan ada ya ruangnya, yaitu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Konstitusinya mengatakan seperti itu. Satu. Yang kedua, kita harus mengkoreksi ya, mengevaluasi sistem ini, demokrasi terbuka ini. Ini adalah praktek nyata dari sistem individual liberal. Ya, sangat liberal. Maka yang terjadi ya bukan persaingan antar partai politik, ya, tetapi persaingan antar caleg ya di satu partai. Terjadilah praktek kanibalisme, predator. Maka ya perselisihan hasil pemilu itu bukan perselisihan hasil antar parpol, tapi antar caleg di parpol yang sama. Ini kita semua mengalami ya, kita semua mengikuti ini. Akibatnya apa? Akibatnya karena ingin mendapatkan suara yang paling banyak, gitu ya, politik uang itu dilakukan masif, sangat masif, ya, sehingga ya calon-calon terpilih itu ya bisa jadi, coba dilihat aja di DPR, itu merupakan perwakilan oligarki. Tapi mereka Pak Jarod, mohon maaf, ya. ketika acara itu digelar di 8 partai itu bersama-sama, apakah PDI Perjuangan menganggap itu sebagai sebuah bentuk ancaman terselubung kepada PDI Perjuangan, Pak Jarod? Oh tidak, karena persoalannya berbeda. Ya, persoalannya berbeda. Ini pilihan tentang sistem demokrasi kita. Ya, kami tetap berjuang, berusaha untuk ya mengarah kepada sistem ya yang sesuai dengan konstitusi, bahwa peserta pemilu legislatif adalah partai politik, sehingga partai politik ya itu mempunyai fungsi utama melakukan rekrutmen kader, mendidik kader, melakukan kaderisasi dan menugaskan jabatan-jabatan politik kepada kader-kader yang sudah ya digodok ini. Dan kalau kader itu misalkan terpilih ya, dan kemudian dia melakukan kesalahan, korupsi dan sebagainya, biar yang dihukum partainya. Ya. Jadi posisi partai itu kuat. Partai politik itu bukan sekedar sebagai event organizer, ya, yang ya bisa mengambil semua mereka-mereka yang punya suara elektoral yang tinggi,
yaitu mereka yang tidak berdarah-darah, tidak bekerja secara maksimal di struktur partai, kemudian dicalonkan hanya karena dia punya duit. Ya, di dalam masyarakat, ya, ketika kita turun, mereka bicara sama saya. Dia bilang, Mas Jarod, sekarang ini yang dipilih itu tidak penting, kualitas tidak penting, ya, integritas tidak penting, kapasitas tidak penting. Yang dipilih adalah isi tasnya berapa. Bayangkan. Apa dampaknya? Korupsi. Korupsi susah sekali untuk bisa, ya, diberantas. Kenapa? Karena mereka rata-rata kepilih selalu menggunakan money politics. Burhanuddin Muhtadi melakukan studi yang sangat baik dengan menulis buku Kuasa Uang. Itu dibedah betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, betapa rumitnya sistem pemilu kita. Betapa rumitnya penghitungan suara itu. Dan pengalaman 2019, banyak petugas-petugas di KPPS, di PPS, itu jatuh sakit bahkan meninggal. Karena penghitungannya sangat rumit dan sangat tegang. Masing-masing calon akan mengamankan suaranya sendiri-sendiri. Ya. Jadi ini dampak-dampak negatif yang perlu kami sampaikan. Mengapa PDI Perjuangan itu berusaha untuk mengembalikan sistem demokrasi kita ke sistem demokrasi yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi. Ya. Meskipun demikian, kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik. Dan PDI Perjuangan saya jamin patuh kepada konstitusi apapun keputusan hasil di Mahkamah Konstitusi. Gitu, Bang Pangeran. Baik, Pak Jarod. Bang Pipin ada singkat saja kita tanggapan? setuju ya bahwa kita menghormati putusan MK apapun itu ya. Tetapi memang argumentasi kita adalah bahwa kita tidak boleh seperti membeli kucing dalam karung gitu. Itu yang kita khawatirkan dari sistem tertutup itu. Dan ini waktunya sudah pendek dan semua partai sudah melakukan rekrutmen terhadap para caleg itu. Kita sudah jauh-jauh hari gitu ya. Jadi saya kira ini momentumnya memang tidak tepat. Jadi saya kira kalau mengkaji bahwa mempertimbangkan kembali tentang sistem terbuka yang saat ini kita setuju dan kita memang harus memikirkan apa solusi terbaik itu. Tetapi menurut kami sistem tertutup yang kalau misalnya saat ini diterapkan menurut saya kurang tepat. Jadi saya kira kami juga sempat membahas lah sama PDIP. Kami juga pernah punya pandangan itu. Dan tetapi saat ini nampaknya kita belum siap untuk ke sana. Jadi saya kira sistem terbuka masih terbaik untuk dalam pemilu 2024 nanti. Baik, sangat dalam kita membahas ini apa saja yang bisa menjadi penghubung atau deal breaker bagi koalisi yang sedang berembuk dan konsolidasi jelang pemilu 2024 nanti. Tetap bersama kami di Kasih Paham di BTV.